Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hafizah Ramadianti dengan NIM 2214010004. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin mengenai tipe-tipe agents dari mulai contoh program pseudocode, skema, sampai contoh dari kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kepikiran kenapa AI di HP kita makin pintar? Kok rekomendasi YouTube bisa pas banget? Kok mobil Tesla juga bisa nyetir sendiri ya? Nah, semua itu berkat yang namanya agents di AI. Jadi di video ini aku bakalan ngebahas tipe-tipe agents serta contoh program dan skema yang digunakan. Oke, sebelum kita bahas tipe-tipenya, kita kenalan dulu sama konsepnya. Apa sih agent AI itu? Nah, gampangnya, agent itu kayak otak di dalam sistem AI yang bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan informasi dari lingkungan. Untuk tipe agent yang pertama itu ada Simple Reflex Agent. Nah, ini tuh adalah jenis agent yang paling dasar dalam kecerdasan buatan. Untuk cara kerjanya itu simple banget. Agent ini tuh cuma mengambil keputusan berdasarkan kondisi saat ini tanpa peduli sama kejadian-kejadian sebelumnya. Ibaratnya kayak lampu otomatis di kamar mandi yang nyala kalau ada gerakan. Lampu itu nggak peduli siapa yang masuk atau sudah berapa kali gerakan terjadi sebelumnya. Yang penting kalau ada gerakan sekarang, dia bakalan nyala. Kalau nggak ada, dia bakalan mati. Di dunia AI, Simple Reflex Agent ini biasanya dipakai buat tugas-tugas yang nggak butuh pemikiran kompleks, kayak sistem kontrol otomatis atau sensor gerak. Karena dia cuma bereaksi terhadap apa yang ada di depan mata, dia nggak bisa belajar dari pengalaman atau membuat keputusan berdasarkan histori. Apa sih kelebihannya? Nah, untuk kelebihan Simple Reflex Agent ini tuh dia cepat dan efisien karena nggak ribet nyimpen data lama. Nah, kalau kekurangannya, kalau situasi berubah atau lebih kompleks, agent ini bisa jadi nggak efektif tuh. Jadi ini adalah contoh program Simple Reflex Agent buat vacuum cleaner otomatis. Ada dua input, lokasi A atau B, yang dimana itu posisi si vacuum cleaner sekarang. Untuk statusnya itu ada dirty atau clean, apakah tempatnya kotor atau bersih. Untuk aturannya itu kayak gini, kalau tempatnya kotor, dia bakalan langsung menyedot debu. Kalau tempatnya bersih dan dia ada di lokasi A, dia bakalan gerak ke kanan. Nah, kalau dia ada di lokasi B, dia bakalan geraknya ke kiri. Jadi, si vakum ini nggak mikir ribet. Dia cuma lihat kondisi sekarang, terus langsung ambil tindakan, baru dia bakal melakukan aksi. Nah, ini tuh untuk skemanya. Jadi, di sebelah kanan ada diagram yang ngejelasin bagaimana si agent ini tuh berfungsi dalam lingkungannya. Untuk vakum ini tuh dia punya sensor buat ngecek kondisi sekitarnya, misalnya itu bersih atau kotor. Terus dia bakalan ngumpulin info dari sensor tadi. Nah, ini kayak otaknya si vakum, condition action rules, dimana dia lihat aturan mana yang cocok buat situasi saat ini. Terus dia bakalan mutusin tindakan apa yang harus diambil. Untuk actuators ini, dia adalah bagian untuk menjalani aksinya, entah itu nyedot, debu, atau pindah tempat. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui itu ada sensor lampu otomatis yang nyala pas ada orang, mati kalau nggak ada. Selanjutnya ada airbag di mobil yang langsung mengembang saat sensor mendeteksi tabrakan. Jadi, AI ini kayak refleks manusia, kalau kena panas langsung tarik tangan, nggak perlu mikir dulu. Next, kita punya model Base Reflex Agent. Bedanya sama Simple Reflex Agent, agent ini itu punya memori. Jadi dia bisa memahami keadaan sekarang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Oke, ada pemisalan nih. Bayangin, kamu lagi main game survival. Terus tiba-tiba ada hujan badai. Kalau kamu cuma bereaksi hujan mulai turun, kayak Simple Reflex Agent, ya udah, kamu bakal basah kuyup. Tapi kalau kamu ingat kemarin ada awan gelap sebelum hujan, terus kamu siap-siap pakai jas hujan dulu, berarti kamu pakai cara kerja model Base Reflex Agent. Oke, jadi ini tuh ada pseudocode program dari model Base Reflex Agent, dimana itu dia bakalan mengerti kondisinya, terus dia bakal melakukan keadaan berikutnya ditentukan dari keadaan sekarang dan aksi yang dilakukan. Terus ada sensor untuk dia mengetahui tentang apa yang terjadi. Oke, untuk program dari pseudocode model based agent ini yang
bakal dilakukannya itu dia bakal mengupdate state berdasarkan sensor dan model transisi. Terus dia bakalan mencari aturan yang cocok dengan state itu. Dia bakalan ambil aksi yang sesuai. Jadi intinya itu si agent ini nggak bakal cuma asal reaksi aja, tapi dia juga ingat kondisi sebelumnya buat bikin keputusan yang lebih pintar. Nah, di sini tuh ada diagram yang ngejelasin alur kerja si agent dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama itu dia punya sensor yang bakal ngumpulin data dari lingkungan. Terus dia bakalan update kondisi dunia berdasarkan sensornya. Terus di situ agent bakal memperkirakan perubahan kondisi dunia. Terus agent bakalan tahu efek dari aksi yang dia lakukan itu. Nah, agent bakalan memilih aksi berdasarkan aturan yang ada. Dan di actuators ini agent menjalankan aksinya ke lingkungan. Jadi agent ini tuh lebih pintar dibanding simple reflex agent biasa karena dia bisa mempertimbangkan sebelumnya pernah di mana, apa efek reaksinya, dan memilih aksi yang lebih optimal. Nah, untuk contoh dari model based agent ini, dia itu ada Google Maps yang bisa menyaranin jalan alternatif karena ingat kondisi lalu lintas sebelumnya. Lalu ada robot vacuum cleaner yang bisa bikin peta rumah dan gak bakal nabrak tembok terus-terusan. Untuk kesimpulannya, agent ini itu ibarat kita yang udah belajar dari pengalaman, gak bakal jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau tadi cuma bereaksi doang, sekarang ada goal based agent, alias agent yang punya tujuan jelas. Jadi dia bakal ngambil keputusan yang mendekatkan dia sama tujuannya. Kayak aku punya pemisalan. Bayangin, kamu main game puzzle, terus ada beberapa jalan buat keluar. Kalau kamu pakai cara simple reflex agent atau model based reflex agent, mungkin kamu bakal langsung pilih jalan pertama yang terlihat aman. Tapi kalau kamu pakai goal based agent, kamu bakal mikir, mana sih jalan yang bisa bikin aku menang? Nah, ini untuk program pseudocode dari goal based agent. Jadi di sini dia tuh bakalan memperbarui kondisi dunia berdasarkan persepsi terbaru. Lalu kalau tujuannya udah tercapai, agent ini tuh nggak bakalan ngambil aksi lagi. Jika belum, agent bakal nyusun urutan aksi yang perlu dilakukan. Agent bakal menjalankan aksi pertama dari rencana, lalu lanjut ke aksi berikutnya sampai tujuannya tercapai. Intinya itu, agent ini tidak langsung bertindak sembarangan, tapi mempertimbangkan efek dari setiap aksi yang dilakukan. Nah, untuk skema ini, agent menerima informasi dari lingkungan berdasarkan sensor. Lalu, agent bakal menganalisis bagaimana dunia berubah dan dampak dari aksinya. Terus, agent bakal mempertimbangkan tujuannya sebelum memutuskan aksi terbaik. Lalu, menggunakan aktuator untuk menjalankan keputusan. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari, dia ada GPS navigation. Gak cuma ngasih jalan, tapi dia juga cari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Terus, ada contoh yang kedua itu ada self-driving cars. Dia bakal nyari jalan, menghindari rintangan, dan sampai ke tujuan dengan aman. Jadi kalau simple reflex itu kayak anak kecil yang nurut aja, goal based agent ini kayak orang yang punya target hidup. Oke, lanjut. Kita ada utility based agent. Kalau goal based agent cuma fokus sama tujuan, utility based agent ini tuh mikirin mana keputusan yang paling menguntungkan. Oke, ada pemisalan lagi. Bayangin, kamu lagi cari rute ke kampus. Goal based agent ini bakal pilih rute tercepat tanpa mikir macet atau jalan rusak. Tapi utility based agent bakal lebih pintar. Dia bakal menimbangi banyak faktor. Misalnya, jalan mana yang lebih lancar, apakah ada jalan yang rusak yang harus dihindari, apakah butuh lebih banyak bensin kalau lewat jalan tertentu. Nah, kalau tadi udah paham konsepnya, sekarang kita bahas sedikit tentang cara kerja utility based agent dalam kode. Ini kayak rumus si agent buat menentukan pilihan terbaik. Jadi utility based agent ini tuh kerjanya mirip goal based agent, tapi lebih cerdas karena tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga memilih solusi terbaik yang optimal berdasarkan nilai utility atau kepuasan. Di sini tuh ada program pseudocode. Jadi ini tuh menjelaskan untuk dimana kondisi dunia itu diperbaharui berdasarkan persepsi terbaru. Terus jika belum ada rencana, agent utility ini bakalan
buat urutan aksi berdasarkan fungsi utility. Nah, setelah itu, agent bakalan memilih aksi pertama dari rencana yang memberi nilai utility tertinggi. Setelah satu aksi dilakukan, agent melanjutkan aksi berikutnya sampai mencapai kondisi yang paling optimal. Intinya, agent tidak hanya mencari solusi, tetapi mencari solusi yang paling menguntungkan. Untuk skema ini, agent itu menerima informasi dari lingkungan, yaitu sensor, terus menganalisis bagaimana dunia berubah dan dampak aksinya, lalu menghitung seberapa baik utility suatu kondisi jika ia mengambil aksi tertentu. Selanjutnya, memilih aksi yang memberikan nilai utility tertinggi sebelum mengeksekusinya melalui aktuator. Untuk contoh utility based agent dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temuin itu ada rekomendasi film di Netflix. Jadi dia tuh bakalan ngasih film yang paling sesuai sama preferensi kita. Terus ada lagi contoh yang kedua itu ada sistem trading saham otomatis. Dia itu bakalan menganalisis mana investasi terbaik buat profit maksimal. Nah, agent ini kayak orang yang gak cuma mikir yang penting sampai, tapi juga pengen perjalanan yang paling nyaman. Nah, yang terakhir kita punya learning agent, alias agent yang bisa belajar sendiri dari pengalaman. Makin sering digunakan, makin pintar dia. Aku juga punya pemisalan. Bayangin, kamu baru pertama kali belajar nyetir. Awalnya pasti canggung, banyak yang salah, tapi lama-lama kamu jadi jago karena pengalaman. Nah, learning agent juga kayak gitu. Dia bisa beradaptasi dan makin lama makin pintar. Nah, di program Sudocode ini tuh dia menggambarkan cara kerja learning agent. Intinya agent ini tuh bakal mendapatkan informasi dari lingkungan, melakukan aksi berdasarkan pengetahuan yang dia punya, lalu dia bakal mengevaluasi apakah aksinya sukses atau gagal. Lalu selanjutnya dia bakal belajar dari kesalahan dan memperbaharui pengetahuannya. Untuk skema diagramnya itu dia punya sensor untuk menangkap informasi dari lingkungan. Nanti di situ dia bakalan menentukan aksi berdasarkan pengalaman saat ini. Baru kritik ini itu untuk mengevaluasi apakah aksi tersebut benar atau salah. Lalu learning element memperbaharui pengetahuan dan strategi. Selanjutnya problem generator ini tuh bakal menambah tantangan baru untuk terus belajar. Makanya learning agent bisa berkembang sendiri tanpa diprogram ulang. Untuk contoh learning agent yang dapat kita temuin dalam kehidupan sehari-hari itu ada Google Assistant dan Siri. Jadi itu makin sering kita pakai, makin mengerti juga cara kita mengomong. Nah, selanjutnya ada contohnya lagi tuh ada AI di game. Jadi musuh makin susah karena AI itu belajar dari cara kita main. Nah, kalau AI lain itu kayak murid biasa, learning agent ini kayak murid yang bisa belajar mandiri tanpa diajarin lagi. Sekian penjelasan aku mengenai tipe-tipe agent. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.